calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pesawaran akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya Misriadi SPD dari UPTD SD Negeri 13 Padang Cermin dan rekan saya Tati Hatati dari UPTD SD Negeri 3 Teluk Pandan dan rekan saya Purwaningsih dari UPTD SMP Negeri 14 Padang Cermin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu Guru. Oke baik Pak. Kita dalam keadaan sehat ya Pak. Oke baik, sebelum kita melakukan coaching di awal nih Pak ya, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih kepada Pak Misriadi. Pertama yang akan saya lakukan yaitu mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian ya Pak di coaching kita hari ini. Baik Pak Mis, di kegiatan coaching hari ini antara coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai atau belum ya dengan alur kita. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya yaitu Pak Mis ya. Nah jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan ya, terus proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi. Nah baik, pertanyaan yang pertama nih yang akan saya tanyakan kepada Pak Misnya, kira-kira Pak kompetensi apa yang akan Pak Mis kembangkan pada coaching di kali ini? Baik Bu Guru, pada kesempatan coaching kali ini saya ingin mengembangkan potensi present atau kehadiran secara utuh ya. Jadi saya ingin coaching saya itu dia hadir secara utuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot bertanggung jawab. Oke, selanjutnya nih ya Pak ya. Pertanyaan kedua, kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan, yang akan Bapak kembangkan secara spesifik di kegiatan observasi nanti? Ya, pada kegiatan observasi nanti, kegiatan yang akan potensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya mengharapkan di sini saya bisa mendengarkan aktif dari coach saya sehingga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir ya Pak ya, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching kali ini saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan yang sedang dia hadapi. Saya seperti ini. Bapak seperti ini. Ya. Baik Pak, saya rasa untuk percakapan kita di tahun observasi cukup. Silakan Bapak lakukan coaching terhadap coaching Bapak. Semoga berhasil ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu Guru ya sudah memberikan masukan kepada saya. Mudah-mudahan kali ini saya berhasil. Semangat Pak. Iya, baik, sama-sama Pak. Baik Ibu Tati, kita mulai ya. Assalamualaikum Ibu Tati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak. Gimana kabarnya Ibu Tati hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Baik Ibu Tati, pada kesempatan siang hari ini saya ingin mengajak Ibu untuk berdiskusi
saya dengar ini apakah ibu mempunyai suatu permasalahan salahnya di kelas ya? Kira-kira apa sih Bu? Jadi ini Pak, permasalahan saya Pak ya, makanya saya mengajak Bapak bertemu atau berbincang-bincang. Saya ini kurang memiliki kompetensi dalam mengelola kelas gitu Pak. Itu sih Pak permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Jadi ibu ini kurang dalam mengelola kelas ya, dalam mengelola kelas. Terus apakah ibu kira-kira ibu sudah mempunyai langkah-langkah atau strategi untuk mengatasi? Iya Pak, jadi gini Pak, permasalahan yang saya hadapi itu di saat saya memberikan sebuah materi, anak saya itu masih ribut, masih jalan sana jalan sini, atau mungkin karena saya kan mengajar di kelas 2 ya Pak kebetulan, atau mungkin karena mereka baru naik ke kelas 2, jadi dari bawaan kelas 1-nya itu masih ada gitu Pak. Jadi saat saya menjelaskan sebuah materi, mereka masih mengobrol, bahkan ada yang jalan sana, jalan sini gitu. Jadi saya sangat bermasalah dengan semua itu gitu Pak. Jadi saya kurang menguasai kelas gitu loh Pak. Sampai sejauh ini apa saja yang sudah ibu lakukan? Iya, gini Pak, sampai sejauh ini yang saya lakukan adalah saya ini memberikan sebuah strategi pembelajaran dengan metode ceramah ya Pak. Apa karena dengan metode ceramah mereka merasa pembelajaran yang saya berikan tidak menarik gitu Pak? Apa karena yang lainnya saya juga kurang paham gitu Pak ya? Jadi permasalahan di kelas saya ini sangat mengganggu saya sebagai guru gitu loh Pak. Mereka ribut terus saat saya jelaskan, tetapi saya memberikan sebuah ice breaking ya Pak ya di sela-sela pembelajaran, biar mereka itu sedikit fokus kepada gurunya gitu Pak. Jadi ibu sudah mencoba dengan strategi pembelajaran yang lain begitu? Iya Pak. Mungkin saya akan menerapkan sebuah strategi pembelajaran dengan berdepresiasi ya Pak. Iya. Karena yang kita tahu kan pembelajaran berdepresiasi itu pembelajaran yang berpusat kepada murid ya Pak ya. Jadi saya mungkin akan menampilkan sebuah materi dengan sebuah video ya Pak. Iya. Kita menggunakan proyektor, jadi anak itu lebih berfokus kepada sebuah materi itu. Terus kita menambahkan ice breaking-nya itu tidak hanya bernyanyi ya Pak, mungkin kita mengadakan tepuk tangan atau gimana gitu Pak. Jadi di saat pembelajaran itu lebih menarik untuk mereka gitu Pak. Jadi mereka tidak merasa monoton gitu aja. Jadi suasana kelas lebih hidup mungkin ya Pak. Kira-kira itu akan ibu lakukan kapan gitu Bu? Iya Pak, saya insya Allah besok ya Pak ya, saya akan lakukan kepada murid-murid saya di kelas, dan akan saya lakukan sepanjang hayat kayaknya Pak ya, sepanjang hari ya Pak ya, karena potensi anak itu bisa baik kan tergantung gurunya ya Pak, bagaimana memberikan sebuah pembelajaran di kelas. Jadi saya akan menerapkannya mulai besok dan seterusnya untuk peserta didik saya di kelas ya Pak, agar mereka memiliki potensi yang lebih bagus, potensi yang lebih berkualitas lagi Pak. Iya. Jadi sejauh ini tantangan apa gitu yang ibu hadapi untuk mewujudkan hal itu semua? Tantangan yang saya hadapi itu saya kurangnya mengelola murid saya ya Pak ya. Saya kurang spesifik dalam memberikan sebuah pembelajaran mungkin ya Pak ya. Jadi murid saya itu kurang memperhatikan saya gitu, karena dia malah asik bermain dengan teman-temannya sendiri. Tapi tadi ibu akan membuat pembelajaran yang lebih menarik gitu ya, membawa video gitu ya. Mudah-mudahan itu berhasil Bu. Amin Pak. Jadi kira-kira nih untuk mencapai
tersebut adakah yang bisa saya bantu gitu, untuk ibu mewujudkan tujuan tersebut? Ya mungkin dengan memberikan sebuah strategi yang lebih menguatkan ya Pak ya, yaitu ya tadi saya akan memberikan sebuah pembelajaran yang tidak monoton ya. Pembelajaran yang saya berikan awalnya kan metode ceramah, jadi itu yang membuat mereka itu mungkin merasa bosan ya Pak di kelas. Jadi timbulnya ribut itu karena mereka bosan ya Pak. Tapi sejauh ini ibu mengamati karena ibu hanya menggunakan mungkin metode ceramah tadi ya, jadi anak-anak yang tertarik. Jadi ibu sudah mengambil langkah tadi untuk memberikan pelajaran dengan lebih. Assalamualaikum Pak Misyadi. Ya, waalaikumsalam. Oke, baik Pak Mis, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Tati. Iya. Perasaan Pak? Ya alhamdulillah coachingnya berjalan dengan lancar. Si Bu Tati dapat mengungkapkan permasalahannya dengan dan menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan. Oke, baik Pak Mis, yang sebelum penutupan di kegiatan kita, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak ya, setelah observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam coaching tadi bersama Ibu Tati berdasarkan kepercayaan yang Bapak tadi berikan? Jadi dalam coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta yang di situ saya ingin mencapai itu menanyakan tujuan dan mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga dengan alur tersebut dapat membantu coach untuk menceritakan permasalahan-permasalahannya, dan dia dapat membantu coach untuk menemukan solusinya juga. Oke, baik Pak Misla, saya akan menyampaikan beberapa hasil dari pengamatan saya. Menurut saya sebagai pengamat atau observer, tadi berdasarkan coaching yang sudah Bapak lakukan bersama tadi, saya rasa coaching yang sudah dilakukan tersebut sudah berjalan dengan baik dan seluruh proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian selain itu saya lihat juga Bapak sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Tati ya, sehingga Ibu Tati bisa menceritakan permasalahannya dengan baik dan beliau juga bisa mencari langkah-langkah atau solusi yang berdasarkan masalah yang Ibu Tati dapatkan. Oke Pak, nah pertanyaan yang terakhir sebelum kita menutup perbincangan kita hari ini berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira nih apa sih yang akan Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi yang akan Bapak kembangkan lagi? Iya, berdasarkan hasil coaching yang saya lakukan tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu memahami lebih baik lagi tentang proses tirta, sehingga coaching dapat dilakukan lebih baik lagi. Jadi saya ingin lebih memahami lagi tentang coaching model tirta ini supaya coaching dapat lebih terbuka lagi menceritakan permasalahannya, dan kemudian dia dapat mengungkapkan strategi atau solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Oke, baik Pak. Nah, ya semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Dan demikianlah observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mis. Ya, apa kabarnya Bu Purwo?
Masih sehat ya Bu ya, masih semangat ya. Iya Pak. Ya, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa bertemu. Ibu, jadi Bu Purwa akan melakukan coaching ya? Coaching. Baik Bu Purwa, pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Jadi pada coaching kita kali ini ya, nanti coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Coaching diantaranya seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaannya pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan terhadap coaching kali ini? Oke, baik Pak Mis. Dalam kegiatan coaching kali ini, saya akan mengembangkan kompetensi Pak ya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence. Terus yang kedua yaitu memberikan pertanyaan berbobot, dan yang terakhir yaitu mendengarkan secara aktif sehingga saya bisa memahami coaching tersebut. Nah, terus kompetensi mana ini yang ingin atau akan Ibu kembangkan secara spesifik dalam observasi kali ini? Oke, kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik itu yang pertama itu mendengarkan secara aktif, yang kedua yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Kemudian yang terakhir nih Bu ya, jadi indikator yang bagaimana nih yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Oke, baik Pak, indikator yang saya inginkan dalam proses coaching kali ini tentunya khusus untuk coaching ya. Saya berharap bahwasanya dengan coaching kali ini si coaching bisa menceritakan berbagai macam permasalahan coaching sehingga si coaching bisa mencari solusi dari permasalahan tersebut. Baik, demikian dulu ya Bu ya untuk pra observasi kali ini. Semoga coaching yang Ibu lakukan nanti berhasil. Silakan Ibu untuk melakukan coachingnya terhadap coaching. Oke, baik, terima kasih Pak Min. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam Bu Pur. Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, baik ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan ya Bu atas kehadirannya di obrolan kali ini. Baik Bu Tati, ini ya, apa nih di obrolan kita ini kira-kira yang mau diceritakan? Iya Bu, ini Bu, saya ini ingin bertemu Ibu karena ada sedikit permasalahan ya Bu ya di kelas saya. Jadi saya ingin bercerita-cerita sama Ibu. Oke, dari kira-kira dari hasil obrolan kita apa sih yang mau kita harapkan? Ini loh Bu, saya kan mengelola kelas itu kurang ya Bu ya, kompetensi saya untuk mengelola kelas itu kurang Bu. Jadi murid saya itu masih ada yang berjalan, yang ribut. Di saat saya memberikan materi ya Bu ya, anak-anak tuh sering benar gitu ribut atau jalan-jalan sana sini gitu Bu, permasalahannya. Oke, baik. Dari kendala yang udah Ibu utarakan, kira-kira boleh ceritain nggak? Apa sih penyebabnya? Mungkin penyebabnya apa, karena saya hanya berfokus kepada strategi atau metode ceramah ya Bu ya. Dengan saya menggunakan metode ceramah, mungkin murid saya merasa bosan di kelas
jadi dia merasakan suasana kelas yang berbeda kali ya Bu, karena saya mungkin menggunakan metode sama di kelas itu saja gitu Bu, jadi mungkin mereka merasa bosan ya Bu. Oke, baik. Tadi penyebab yang dari ketahui ya, pastinya ada tindakan doang yang akan ditindaklanjuti. Baik Bu, yang akan saya lakukan mungkin saya mengubah metode ya Bu ya, metode pembelajaran dengan tidak menggunakan metode ceramah ya Bu ya. Saya menggunakan misalkan memberikan sebuah materi dengan memperlihatkan sebuah video atau menanyakan sebuah gambar-gambar yang lucu ya Bu ya dalam sebuah pembelajaran, sehingga murid saya fokus gitu Bu saat saya memberikan atau menyampaikan materi, mereka fokus. Dengan metode ceramah mungkin saya akan hilangkan dulu ya Bu ya, terus saya akan memberikan sebuah ice breaking di sela-sela pembelajaran agar mereka lebih bersemangat untuk belajar lagi. Oke, baik ya. Jadi apa nih Bu kira-kira tindak lanjut yang akan Oke Bu, saya akan menindaklanjuti besok ya Bu ya, besok dan akan seterusnya saya akan mengubah cara saya memberikan sebuah materi, saya akan menghilangkan metode ceramah saya akan tindak lanjuti besok supaya murid-murid saya di dalam kelas itu lebih fokus untuk belajar dan tidak mengobrol dengan teman sebangkunya. baik Bu. Nih dari penerapan tindak lanjut Ibu selanjutnya akan dilakukannya apa ya, kira-kira apa yang dibutuhkan? Yang pertama-tama itu dukungan dari di dalam kelas ya Bu ya, fasilitas terutama ya Bu ya, fasilitas untuk kita menampilkan sebuah video, proyektor, terus mungkin sinyal ya Bu, wifi itu pendukung terutama, dan terutama lagi siswanya ya Bu ya, mudah-mudahan mereka itu tidak lagi adanya mengobrol di dalam kelas. Pokoknya gimana caranya kita sebagai seorang pendidik lebih membuat materi yang lebih menarik lagi untuk bisa membuat mereka bersemangat dan mau belajar. Oke, baik. Oke Bu, nanti obrolan kita perasaan Ibu setelah kita ngobrol. Iya Ibu, lega ya Bu ya, karena unek-unek saya selama ini melihat murid-murid saya yang banyak mengobrol di kelas, saya ceritakan kepada buku, alhamdulillah saya merasakan kelegaan ya Bu ya, dan insya Allah Bu saya akan terapkan apa yang telah Ibu berikan arahan kepada saya, dan saya terapkan besok di kelas saya dan seterusnya akan selalu saya terapkan. Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Obrolan kita cukupkan sampai di sini. Saya Ahli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Purwo. Waalaikumsalam Pak Mis. Iya Pak, gimana kabarnya, sehat? Lebih sehat ya? Sehat Pak, alhamdulillah masih sehat. Ya, baik Bu Purwo. Tadi Ibu sudah melakukan coaching ya? Iya. Nah, sebelum penutupan Ibu, ya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait ketercapaian indikator ini? Oke, baik Pak. Di coaching yang sudah saya lakukan dengan Bu Tati tadi, saya sudah melakukan dengan alur kita ya Pak, di mana yang pertama itu mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi dengan alur tersebut, coach saya Bu Tati itu bisa menceritakan permasalahannya dengan bergowo. Nah, selanjutnya Bu Tati juga sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya. Baik Bu Purwo ya. Menurut saya sebagai observer ya, tadi proses coaching Bu Purwo dan Bu Tati sudah berjalan dengan baik, dan
Tirta ya. Ibu juga sudah berusaha menggali pertanyaan kepada Koci, yaitu Bu Tati, dan Koci juga Ibu Tati bisa menemukan solusi dari permasalahan dan juga pada coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Sudah dilakukan sesuai prinsip coaching seperti ada kemitraannya ya, tanggung jawab, kemudian dari materi. Nah, kemudian ini ya, apalagi nih kompetensi yang akan Ibu lakukan yang baru saja yang Ibu lakukan. Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan lagi berdasarkan coaching yang sudah saya lakukan itu tentunya bagaimana saya harus mendalami lagi pemahaman saya tentang alur cerita Pak, sehingga coaching yang akan saya lakukan di kemudian hari itu bisa berjalan dengan baik dan lebih bagus lagi. Oke, baik. Nah itu ya Bu ya, semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Jadi demikian pasca observasi kita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi Ibu dan bagi kita semua. Akhirnya mari kita tutup kegiatan observasi ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pur. Gimana nih kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sangat baik ya Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Namun yang pertama yaitu saya akan mendiskusikan tentang publik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, untuk coaching hari ini antara coach dan coaching akan saya nilai dan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, yaitu Bu Tati ya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama nih yang akan saya tanyakan kepada Bu Tati. Kira-kira Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Oke, terima kasih Ibu Purwo atas pertanyaannya. Sebelumnya sebagai saya untuk mengcoaching nanti coaching saya sudah mengalur pada Tirta ya Bu ya, yaitu dengan tujuan mengidentifikasi aksi nyata dan tanggung jawab ya Bu. Untuk pertanyaan Ibu, saya memerlukan present, yaitu kehadiran penuh dari coach saya. Terus saya membutuhkan dia untuk mendengarkan penuh. Terus pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coach saya. Oke, baik Bu. Jadi ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan ya, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Nah, baik Bu. Pertanyaan kedua nih, kompetensi mana yang ingin atau akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, saya kembali lagi tadi ya Bu ya. Saya akan mengembangkan kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Karena kalau tidak memberikan pertanyaan yang berbobot nanti tidak berjalan dengan sesuai keinginan kita ya Bu. Iya, baik Bu. Kemudian nih, terakhir ya Bu, kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses kali ini?
Oke, di sini saya ingin coach saya bisa memberikan solusi dari permasalahan yang telah beliau alami atau menemukan langkah-langkah dalam memecahkan sebuah permasalahan. Oke, baik Bu, tapi demikian ya Bu ya percakapan kita di praobservasi kali ini. Baik Bu, nanti silakan Ibu lakukan coaching dengan coach Ibu. Selamat sore Pak, apa kabarnya hari ini? Iya, selamat sore. Alhamdulillah kabarnya sore hari ini dalam keadaan sehat. Bagaimana Pak? Apa ada yang ingin dibicarakan dengan saya? Iya Bu, jadi begini, saya ini ada permasalahan dalam pembelajaran. Jadi di kelas 5 itu anak-anak itu yang saya amati itu seperti kurang memperhatikan ya. Karena mungkin saya ini kan dari biasanya di kelas rendah ini di kelas 2 dan sekarang di kelas 5, jadi mungkin belum terbiasa begitu di kelas 5. Jadi kok saya amati anak-anak itu kurang respon, ada hanya diam, kok tidak semangat. Saya bingung gimana gitu. Kurang semangat di kelas ya Pak ya? Iya. Apa tujuan Bapak untuk mengembangkan potensi anak biar lebih semangat gitu Pak? Iya, memang saya sudah berpikir juga Bu, karena biasanya kan kalau di kelas rendah, jadi di kelas 2 itu anak-anak itu memang seneng kalau diajak nyanyi, kan sebelum diajak nyanyi. Di kelas tinggi, di kelas 5 itu mungkin ya karena memang dia orang ya nggak berapa senang lagi lah mungkin kalau diajak nyanyi-nyanyi gitu. Jadi biasanya saya mencoba mengembangkan pembelajaran itu dengan media-media pembelajaran yang menarik. Saya mencoba membuat video-video pembelajaran gitu. Mungkin dengan itu saya tahu mereka akan tertarik, mau respon pembelajaran yang bagus. Tantangan apa yang Bapak hadapi di dalam kelas? Ya itu tadi Bu. Jadi kalau dikasih pelajaran setelah mereka mencatat terus mereka menulis itu, ketika ditanya itu semuanya tidak respon, cuma diam aja, nggak mau jawab pertanyaan. Jadi kalau nggak ditunjuk nggak jawab. Nah, saya kan bingung Bu. Jadi itu tantangan saya. Kenapa gitu? Apa karena cara menyampaikannya saya biasanya menyampaikan di kelas rendah kan dengan cara yang ini sambil bernyanyi, naik, mereka mungkin kurang yakin. Oke Pak, kira-kira nih Pak, apa penyebabnya murid Bapak kurang yakin terhadap Bapak gitu Pak? Ya, mungkin karena saya di sini baru pindah di kelas 5 ini, di kelas 5 ini, jadi saya memang belum terbiasa menyampaikan materi-materi pelajaran di kelas ini. Saya lebih banyak fokus ke membuat anak itu senang dulu gitu kan. Mungkin mereka di sini terutama anak-anak yang sudah pintar lah gitu, jadi mereka merasa mungkin kurang tertarik gitu, kurang tertantang gitu dalam belajar itu. Selanjutnya strategi apa yang akan Bapak lakukan di kelas? Iya, saya juga sudah berpikir ya saya akan melakukan strategi pertama membuat perangkat pembelajaran yang lebih menarik supaya anak-anak tidak bosan, membawakan model-model media-media pembelajaran
nih setelah bercerita, berbincang-bincang selama sama saya dengan kesah yang Bapak hadapi gitu Pak. Ya, alhamdulillah Bu, setelah kita berbincang-bincang ini saya agak sedikit terbuka, jadi rasanya itu ya lega begitu. Saya bisa curahkan permasalahan saya, sehingga saya bisa mengutarakan ide-ide saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat berjalan dan sampai saya terapkan dengan baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Oke Pak ya, sudah cukup ya Pak ya. Ya. Baik Pak, saya akhiri aja ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam Bu Pur. Oke, baik. Bu Tati tadi sudah melakukan coaching ya, alhamdulillah ya Bu ya. Baik Bu, sebelum penuntutan Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke Ibu, di coaching ini saya sudah melakukan dengan alur cerita ya Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi, terus aksi nyata dan bertanggung jawab ya Bu. Saya sudah melakukan alur cerita tersebut. Oke, baik ya. Oke Bu Tati, saya akan menyampaikan hasil observasi saya ya pasca tadi Ibu melakukan coaching bersama Ibu Selvi ya. Menurut saya sebagai pengamat atau observer, saya berlatih tadi sport coaching Bu Tati dengan Bu Selvi, saya rasa sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan si coach juga sudah berusaha maksud saya Bu Tati juga sudah berusaha menggali ya dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada si coach untuk menemukan solusi atau penyelesaian dari permasalahannya. Dan juga coaching ini juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir Ibu, kompetensi apa lagi yang akan Ibu lakukan? Baik, terima kasih Bu Pur. Kompetensi yang ingin saya lakukan atau kembangkan yaitu memahami lebih lagi tentang proses alur tirta ya Bu ya. Biar di saat saya coaching lagi saya lebih memahaminya dan sehingga coaching dapat dilakukan lebih baik lagi dengan alur tirta tersebut. Oke, jadi pemahaman yang lebih ya terhadap alur tirta itu seperti apa ya, supaya kegiatan coaching selanjutnya itu lebih berjalan dengan baik, nyaman ya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Tati untuk pertanyaan pasca observasi. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.